peserta kompetisi debat babak penyisihan yang diselenggarakan oleh Komunitas Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Aradiri Banda Aceh dengan mosi Indonesia perlu membentuk pengadilan khusus kejahatan cyber untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Saya Anissa Miftahul Fadilah Siregar, pembicara ke-1 sebagai pihak pro. Saya Aina Sawa, pembicara kedua sebagai pihak kontra. Saya Saskia Adisi, pembicara ketiga sebagai pihak netral. Yang terhormat, saya sebagai pembicara pro dengan tegas mendukung perdebatan kita pada hari ini, yang mana dengan mosi Indonesia perlu membentuk pengadilan khusus kejahatan cyber untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Di era digital ini, kita semua hidup di dua dunia nyata dan dunia maya. Namun, saat perlindungan hukum di dunia nyata sudah mapan, justru kebalikannya dengan kondisi perlindungan hukum kita di dunia maya yang mana masih berjalan berkati-kati. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita akan menjadi korban kejahatan cyber, tetapi kapankah kita akan menjadi korban kejahatan cyber selanjutnya. Melihat sistem peradilan umum kita saat ini terbukti tidak sanggup mengejar laju kejahatan ini. Status quo di mana kejahatan cyber ditangani oleh pengadilan umum terbukti tidak lagi memadai untuk menghadapi kompleksitas, kecepatan, dan skala kejahatan cyber modern. Pembentukan pengadilan khusus adalah langkah logis, mendesak, dan strategis untuk menciptakan penegakan hukum yang efektif, memberikan kepastian hukum, melindungi warga negara dan ekonomi digital, serta membangun jurisprudensi yang kuat di bidang cyber. Kejahatan cyber memiliki sifat leg spesialis, di mana pembuktiannya sangat kompleks. Bukti digital tidak terlihat, mudah dimanipulasi, dan seringkali berada di luar negeri. Kemudian juga teknologinya yang berkembang setiap hari. Hari ini kita berbicara tentang phishing, besok muncul berita deepfake, kemudian berlanjut dengan penipuan berbasis artificial intelligence yang biasa kita sebut dengan AI. Ini jelas sangat miris Dewan Juri yang terhormat. Dan ini bukan lagi ancaman teoritis. Berdasarkan data dari Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN melaporkan sepanjang tahun 2023 mencatat lebih dari 173 juta kejahatan serangan cyber di Indonesia. Dan menurut laporan Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan bahwa kerugian finansial masyarakat akibat penipuan online, investasi bodong, dan peretasan telah mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Lonjakan kasus masif ini masuk ke sistem pengadilan umum dan sudah syarat perkara. Dewan Juri yang terhormat, hakim di pengadilan umum adalah generalis yang ahli di banyak bidang. Namun, mereka bukanlah ahli forensik digital atau analisis keamanan cyber. Akibatnya apa? Akibatnya proses peradilan menjadi lambat, putusan tidak konsisten, dan efek jerah bagi para penjahat cyber menjadi lemah, bahkan hukum kita menjadi tumpul. Maka dari itu, solusi yang saya tawarkan adalah langkah logis dan strategis yang sudah terbukti pada spesialisasinya. Ini bukanlah sekedar membangun gedung baru. Dewan Juri yang terhormat, ini adalah tentang menciptakan sebuah ekosistem peradilan yang ahli. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, untuk mendukung perdebatan kita pada hari ini, saya dengan tegas mengusulkan pembentukan pengadilan khusus kejahatan cyber untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Republik Indonesia. Ubi jus, ibi remedium, di mana ada hak, di situ ada upaya hukum. Saya pembicara kedua mengambil posisi sebagai pembicara kontra. Yang memang benar bahwa penegakan hukum kejahatan cyber harus ditingkatkan. Namun saya menolak gagasan bahwa membentuk pengadilan khusus adalah solusi yang tepat dan efisien yang menjawab akar permasalahan solusi yang ditawarkan. Jadi solusi yang ditawarkan adalah penguatan kapasitas dan optimalisasi lembaga peradilan yang sudah ada. Karena masalahnya bukan dari wadah pengadilan tersebut, melainkan misi pada kompetensi aparat penegak hukum di dalamnya. Ya, saya setuju dengan Presiden, masalah kesehatan adalah ancaman nyata bagi penegakan hukum, perlu ditingkatkan. Namun kami dengan tegas menolak solusi yang ditawarkan. Mengapa? Karena mosi ini salah satu mendiagnosis penyakit, tetapi menawarkan solusi yang salah. Saya akan membuktikan kepada Dewan Juri yang terhormat bahwa proposal ini bukan hanya tidak perlu, tetapi juga banyak menimbulkan masalah. Seperti yang pertama, efisiensi anggaran dan birokrasi. Bahwa mosi ini menciptakan pengadilan baru adalah langkah yang sangat mahal dan birokratis dan memakan waktu yang akan mengalihkan sumber daya dari yang kebutuhan lebih mendesak. Yang kedua, rekomendasi kelembagaan dan kerangka hukum dan institusi yang ada saat ini sebenarnya sudah memadai. Penanganan itu selesai jika dioptimalkan. Ketiga, masalah yang tidak tersebut. Masalah
sebenarnya bukan pada ketiadaan pengadilan khusus, melainkan kapasitas dan kompetensi teknis aparat penegak hukum di dalamnya, seperti polisi, jaksa, hakim, dan sebagainya. Dewan Juri yang terhormat, mari kita membedah argumen tersebut. Membentuk pengadilan baru bukan berarti membangun infrastruktur fisik baru di seluruh Indonesia. Mereka staf administrasi baru dan menciptakan sistem demokrasi yang baru. Dari beberapa triliun rupiah yang akan dihabiskan, berapa lama waktu yang dibutuhkan, padahal badan tersebut jauh lebih bermanfaat jika di awal dipastikan untuk melatih ribuan jaksa, hakim, dan penyidik yang sudah kita miliki. Jadi mari kita melihat fakta dari undang-undang. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, Undang-Undang UU ITE, perubahan kedua. Secara spesifik mengatur berbagai tindak pidana cyber, mulai dari akses ilegal di pasal 30 dan intersepsi ilegal di pasal 31, hingga penyebaran konten yang melanggar kesusilaan pada pasal 27. Hukum materialnya semuanya sudah jelas dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHP. Banyak kegiatan yang bilang kejahatan konvensional menggunakan medium digital ini pun dapat diserap dengan pasal penipuan pasal 378 KUHP. Pencarian data diklarifikasikan sebagai pencurian di pasal 362 KUHP. Jadi yang kita butuhkan bukan gedung baru dengan nama pengadilan cyber, melainkan hakim-hakim pengadilan negeri yang bersertifikasi dan ahli di bidang. Logika di atas sangat keliru. Ibaratnya kita sudah mau bilang bagus, tetapi sopir di dalamnya terdiri dari perang tersebut. Jadi solusi yang ditawarkan Mosi adalah mari kita membeli mobil baru yang lebih canggih. Ada solusi logis adalah mari kita latih sopirnya agar menjadi ahli. Jadi pasal-pasal ini mencakup manajer, perangkat hukum kita sudah fleksibel. Faktanya pengadilan negeri di negeri seluruh Indonesia telah mengenal dan memutus ribuan perkara kejahatan cyber. Jurisprudensi terus berkembang. Sebagai contoh, putusan-putusan terkait pencemaran nama baik, penipuan online, dan peretasan oleh banyak dilakukan menunjukkan bahwa sistem peradilan kita dapat berinvestasi. Hakim dianggap dalam serta didata mencatat adanya ratusan juta anomali trafik yang serangkai cyber di setiap tahunnya. Berapa banyak sampai ke pengadilan? Sangat sedikit. Ini mungkin bahwa lemahnya bukan pada proses pengadilan, melainkan pada pelaporan identifikasi pelaku dan seluruh penyidikan yang rumit. Pengadilan baru tidak akan menyelesaikan masalah penyelidik, kekurangan ahli, politik digital, atau jaksa kesulitan. Oleh karena itu, saya menolak solusi yang ditawarkan Mosi karena dianggap terlalu mahal dan salah satunya tidak efektif. Terima kasih. Saya sebagai pembicara ketiga yang mengambil posisi netral. Mosi perdebatan kali ini sangat relevan dan mendesak. Laporan dari Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN pada tahun 2023 mencatat adanya lebih dari 360 juta anomali trafik yang berpotensi menjadi serangan cyber. Angka ini menunjukkan bahwa ruang digital kita sedang tidak baik-baik saja. Tim pro berargumen bahwasanya urgensi ini menuntut adanya lembaga peradilan khusus dengan hakim-hakim spesialis. Malah sebaliknya, tim kontra menyoroti masalah biaya, sumber daya manusia, dan potensi tumpang tindih kewenangan. Sebagai tim netral, saya tidak akan terjebak dalam dikotomi perlu atau tidak. Tugas kita adalah mempertanyakan apakah pembentukan pengadilan khusus cyber benar-benar menyentuh akar masalah dari efektivitas penegakan hukum cyber di Indonesia, ataukah ini hanyalah sebuah solusi di tingkat hilir untuk permasalahan yang sebenarnya berada di tingkat hulu. Saya melihat bahwasannya perdebatan ini beresiko terjebak pada dua asumsi utama yang perlu kita kaji bersama. Tim pro meyakini bahwasannya hakim-hakim di pengadilan umum tidak memiliki kompetensi teknis untuk mengadili kasus cyber yang kompleks seperti peretasan, phishing, atau kejahatan dark web. Mereka percaya dengan hakim spesialis putusan akan lebih berkualitas dan proses peradilan lebih cepat. Memang benar, kompleksitas bukti digital seringkali menjadi tantangan. Contohnya, dalam kasus kebocoran data besar atau penjualan penipuan investasi online, pelacakan jejak digital lintas yurisdiksi, dan validasi bukti forensik digital membutuhkan pemahaman mendalam. Namun, argumen ini mengabaikan fakta krusial bahwasanya kualitas sebuah putusan pengadilan sangat bergantung pada kualitas penyelidikan dan penuntutan di tahap sebelumnya. Pengadilan hanyalah muara jika alat bukti yang diajukan oleh penyidik lemah atau jika dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum kabur secara teknis, maka hakim sehebat apapun akan kesulitan untuk menghasilkan putusan yang adil dan akurat. Masalahnya seringkali bukan pada hakimnya, tetapi pada bahan baku yang mereka terima.
Tim kontra berargumen bahwasanya membentuk pengadilan baru itu mahal dan tidak efisien. Solusi mereka adalah cukup melatih hakim yang ada dengan mengalokasikan dana yang ada untuk melatih para aparat dan hakim. Jadi, pembentukan infrastruktur pengadilan baru memang sangat besar, belum lagi rekrutmen dan pelatihan sumber daya manusianya. Di sisi lain, Mahkamah Agung telah menyelenggarakan berbagai program sertifikasi dan pelatihan untuk hakim terkait kejahatan spesifik. Argumen ini juga berpotensi menyederhanakan masalah kejahatan cyber berkembang jauh lebih cepat daripada kurikulum pelatihan birokrasi. Pelatihan yang bersifat ad hoc atau period mungkin tidak akan mampu mengejar laju inovasi para pelaku kejahatan. Jadi, sekedar meningkatkan kapasitas tanpa perubahan struktural bisa jadi hanya sebuah solusi tambal sulam yang tidak akan pernah efektif secara jangka panjang. Untuk itu, Dewan Juri yang terhormat, saya menyimpulkan bahwasanya mosi Indonesia perlu membentuk pengadilan khusus kejahatan cyber adalah sebuah usulan yang berangkat dari niat baik, namun berpotensi menjadi sebuah solusi yang prematur atau terlalu dini. Perdebatan ini seharusnya tidak hanya tentang membangun peradilan baru atau tidak, melainkan tentang bagaimana cara paling efektif dan efisien mengalokasikan sumber daya negara untuk yang terbatas untuk memerangi kejahatan cyber yang secara menyeluruh. Jadi saya berpendapat bahwasanya membangun sebuah atap yang megah, yaitu pengadilan khusus di atas fondasi, yaitu penyelidikan dan penuntutan yang masih perlu banyak perbaikan, adalah sebuah langkah yang kurang strategis. Mari kita perkuat dulu fondasi dan pilar-pilar penegakan hukum cyber kita. Dengan demikian, apapun bentuk atap yang akan kita bangun nantinya, ia akan berdiri kokoh untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia di ruang digital. Terima kasih. Sekian argumen dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.